Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersudon Arif dari Forum News Network. Teka-teki atau lebih tepatnya spekulasi siapa pemilik mobil mewah Lexus yang memakai plat dinas RI 36 dan patwalnya atau pasukan pengawalnya itu bersikap arogan akhirnya terjawab. Utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda, Raffi Ahmad mengakui bahwa mobil itu miliknya. Namun saat peristiwa terjadi, Raffi mengaku dia tidak berada di mobil tersebut. Ini saya simak walaupun sudah ada pengakuan Raffi dan dia menyatakan bahwa dia tidak ada di mobil tersebut, itu malah makin ramai lagi ya di komentar di netizen ini. Memang begitulah netizen di Indonesia itu memang terkenal berisik. Tapi dalam kasus ini saya kira wajar kalau kemudian netizen mempersoalkan karena ini berkaitan dengan petugas yang arogan dan juga mobil pejabat tinggi yang ngapain sih mesti meliuk-meliuk itu menembus kemacetan, memang ada apa yang sangat urgent gitu ya. Nah, Raffi Ahmad mengakui peristiwa yang diunggah di media sosial itu sempat viral dan mengundang kehebohan karena narasinya mobilnya yang tadinya diduga milik seorang menteri itu patwalnya itu arogan. Lengkap lah ini. Di Jakarta ini orang kan memang setiap kali ada pejabat yang lewat dengan patwal itu banyak sekali yang merasa jengkel karena mereka sendiri sering terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang tiap hari kian parah di Jakarta, tapi ada seorang pejabat itu dengan enaknya memotong-motong mereka dan bahkan memerintahkan mereka untuk minggir ketika mereka lewat ya. Di media sosial, beberapa menteri itu jadi sasaran. Tapi yang pertama kali paling banyak disorot itu adalah Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Ya, saya kira nggak salah ya kalau kemudian Budi Ari yang jadi sasaran karena pada kabinet sebelumnya plat RI 36 itu digunakan oleh Menkominfo. Mungkin banyak menduga bahwa karena itu melekat pada Budi Ari, jadi walaupun Budi Ari bukan lagi Menkominfo tetap dipakai dia. Tapi enggak, ini kan sebenarnya nomor ini melekat pada jabatannya gitu. Tapi banyak juga yang menduga karena Menkominfo itu sekarang berubah menjadi Menkom Digi, maka mobil yang dipasangi Pak Dinas itu Pak Dinas 3 nomor 36 tadi ya RI 36 itu milik Menkom Digi Mutia Hafid. Nah, nama Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid ini juga sempat ke bawah-bawah. Ini apa ya urusannya ya? Kok sampai Nusron yang terbawa-bawa? Kalau Budi Hari, Mutia Hafid, oh enggak ya, enggak terlalu salah banget karena memang plat RI 36 itu di kabinet sebelumnya itu digunakan oleh Menkominfo. Nah, soal ini kemudian Budi Ari yang paling awal menjawab gitu. Dan kata dia sebagai Menteri Koperasi, dia itu mendapat nomor plat dinas RI 27. Nah, jadi dia tidak lagi menggunakan nomor RI 36 seperti yang masih saat dia masih menjabat sebagai Menkominfo. Budi Ari mesti sensitif ini pasti ya karena dia memang sering banget jadi sasaran bullying nih karena bagaimanapun posisi dia sebagai orang dekatnya Pak Jokowi dan kemarin itu heboh soal judi online, ini nama Budi Ari ini memang selalu jadi sorotan. Jadi ketika ada soal-soal begini langsung aja dia jadi sasaran. Sementara Mutia Hafid menyatakan mobil yang dia gunakan juga bukan SUV bongsor dan mewah yang bermerek Lexus tadi ya, yang warnanya hitam, tapi Toyota Alphard berwarna putih. Ya tetap mobil mewah juga, tapi mungkin nggak semahal Lexus itu harganya ya. Sementara Nusron itu menyatakan plat nomor sebagai Menteri ATR, Menteri ATR Kepala BPN yang dia terima dari Sekretariat Negara itu RI 36. Itu pun kata dia jarang dipakai. Itu penjelasan Nusron Wahid di akun Instagramnya. Rupanya ini setelah nomenklatur kabinet itu berubah pula penggunaan nomor plat dinas menteri dan pejabat tinggi negara. Tadinya saya pikir tetap sama tapi mungkin hanya penambahan saja gitu juga ya. Karena ini kan sekarang jumlah pejabat di kabinet Prabowo itu yang kita sebut anggota kabinet itu ada terdiri dari menteri, kepala badan, pejabat yang lain yang setara ya, termasuk rupanya utusan khusus itu juga
setara juga dengan para menteri dan jumlahnya itu sekarang lebih banyak yang sering disebut sebagai kabinet 100 menteri. Nah, rupanya Raffi Ahmad ini sebagai utusan khusus yang jabatannya juga setingkat menteri itu juga dapat jatah plat dinas juga pengawalan. Dan kalau lihat dari jenis mobilnya yang masuk kelas mobil premium ini Lexus, SUV bongsor Lexus, dipastikan itu bukan mobil dinas, tapi mobil pribadi yang oleh Raffi diberi nomor ditempelin plat dinas dia tadi ya karena dia sekarang menjadi utusan khusus itu. Apa itu boleh? Ah, itu lain diskusinya, lain lagi nanti itu. Berarti kalau Miftah tidak mundur, Anda masih ingat ya, Miftah ya. Kalau dia tidak mundur sebagai utusan khusus, dia juga bakal dapat plat dinas khusus itu RI berapa gitu ya dan juga akan dapat pengawalan seperti Raffi. Berarti keren banget ini harusnya ya. Sayang ya gara-gara tukang es itu Miftah akhirnya terpaksa mengundurkan diri. Jadilah dia nggak boleh menggunakan RI 1 dan juga nggak mendapat pengawalan khusus ya. Dia sih bisa membayar tapi kan itu bukan resmi ya kalau menggunakan pengawalan foreigner seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa mobilnya itu dikawal tapi dalam keadaan kosong dan Raffi itu artinya Raffi tidak ada di dalamnya. Apakah mobil Raffi itu saat itu digunakan orang lain atau keluarganya mungkin ya? Karena kalau melihat aksi dari Patwal tadi, mobilnya itu juga meliuk-liuk membelah kemacetan kota Jakarta. Harusnya ini kalau lihat tadi ya, lihat ini mobilnya dikendarai itu pasti ada orang penting di dalamnya dan ada urusan juga yang super penting. Karena dia minta orang lain minggir ya. Kalau nggak ada urusan yang sangat penting dan darurat, wah ini kan keterlaluan, ini pasti sangat menjengkelkan ya. Ini kan kalau kita lihat videonya ya ini membuat para pengendara lain yang notabene pembayar pajak itu harus minggir, memberi kesempatan si mobil pejabat tadi lewat. Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan, namun pada saat kejadian saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 31 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya. Kata Raffi Ahmad dalam keterangannya kepada wartawan ya hari Sabtu ini tanggal 11 Januari 2025. Agak aneh, agak janggal ya. Rasanya ngapain dia ada di satu tempat rapat dan kemudian mobil berserta pengawalnya itu ada di tempat terpisah gitu ya. Karena ya orang seperti Raffi ini kan rasanya nggak mungkin kalau dia mobilnya cuma satu, misalnya ada urusan keluarga yang lain dan sebagainya gitu. Nah ini saya kira meskipun sudah dijelaskan semacam itu, tetap saja kita mesti menyisakan ruang skeptisisme ya terhadap apa yang dijelaskan oleh Raffi Ahmad tadi. Benarkah seperti itu? Ini biasanya para netizen paling cepat kayak gini nih bongkar-bongkar itu ya. Mudah-mudahan yang dikatakan oleh Raffi Ahmad itu benar. Kalau enggak itu jadi skandal baru lagi. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, ini kronologi dari Raffi Ahmad yang saya kira mungkin dia mendapat penjelasan dari driver dan patwalnya itu. Katanya saat itu di depan rangkaian mobilnya terdapat taksi yang hendak berbelok untuk menghindari truk yang berhenti. Truk yang berhenti di mana ya? Apa nggak ketangkep di kamera atau di mana ya ini? Coba mungkin Anda bisa membantu menjelaskannya. Nah, namun ketika mau berbelok, kendaraan itu hampir menyerempet mobil lain di dekatnya. Pengemudi taksi dan mobil tersebut, kata Raffi, membuka jendela dan saling adu argumen, dan petugas patwal yang mengawal mobilnya kemudian menegur pengemudi taksi Alphard. Petugas patwal yang melihat hal itu khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas sedang lumayan padat. Langsung menegur pengemudi taksi, bicara dan menunjuk dengan maksud, saya kira, hei jangan bertengkar, Bapak ayo maju. Dengan gestur tangan yang terlihat di video itu, kata dia. Jadi tidak ada narasi arogan seperti yang tersebar di media sosial. Personel yang bersangkutan juga sudah dievaluasi oleh instansi kepolisian dan akan terus dibina agar lebih baik lagi. Itu kata Raffi dalam penjelasan tertulisnya. Merespon peristiwa tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memang langsung meminta maaf kepada publik karena perilaku anggota yang dinilai arogan tadi. Tapi kemudian Polda Metro Jaya mencoba menjelaskan duduk perkaranya dan ini disampaikan oleh Wakil Direktur Lantas Polda Metro Jaya AKBP Argo. Dia membenarkan petugas patwal tersebut merupakan anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan kata AKBP Argo, peristiwa yang terekam kamera itu terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Januari sore. Sedangkan sosok patwal yang terlihat menunjuk-nunjuk ialah Brigadir DK, cuma disebut gitu aja ya. Dan katanya Brigadir DK itu juga sudah diperiksa. Berdasarkan pengakuan Brigadir DK, nah ini sama itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Raffi, tapi ini lebih detail katanya. Ada truk yang berhenti di tengah-tengah ruas jalan pada saat kejadian. Ada ada truk di tengah jalan raya Jakarta pada sore hari. Ini menarik ini ya.
Taksi Alphard itu berusaha menghindar dan berpindah lajur sehingga nyaris bersenggolan dengan kendaraan lain. Akibat hal tersebut, Alphard taksi online tersebut berhenti mendadak dan kemudian berhenti dengan jeda, Alphard itu berhenti dengan jeda yang agak lama. Ini mungkin kalau ada video yang lebih lengkap ya, tidak hanya ini kan pendek sekali durasinya cuma beberapa detik ini, mungkin kita akan dapat gambaran sesungguhnya sehingga kita bersikap fair gitu ya, tidak langsung prejudice terhadap mobil yang katanya tidak ada Raffi di dalamnya itu, tapi juga tidak bisa tidak langsung menerima begitu saja penjelasan dari Wadir Lantas dan Raffi Ahmad. Penting ini ada kalau ada versi video lain yang lebih lengkap sehingga menjelaskan kondisi sesungguhnya. Ini menurut masih penjelasan dari Wadir Lantas Polda Metro Jaya tadi ya, Pak AKBP Argo. Kemudian Brigadir K itu maju ke sebelah taksi tersebut dan terlihat menunjuk-nunjuk. Namun menurut pengakuannya tindakan tersebut merupakan arahan agar pengemudi taksi tidak berdebat dengan pengendara lain yang hampir diserempet. Dan dia juga meminta segera agar taksi itu maju, tidak menghambat lalu lintas. Saat itu terlihat terjadi perdebatan antara kedua kendaraan tersebut, maksudnya pengemudi kendaraan yang berdebat ya, bukan kendaraannya ya. Sehingga menyebabkan kemacetan dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Saat itu personel pengawal segera berinisiatif untuk melerai dan meminta kendaraan taksi Alphard agar segera maju sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Meski demikian, karena tindakannya viral dan menimbulkan kesalahpahaman, Brigadir DK telah diberi teguran. Ini jangan ditegurnya karena viralnya, Pak. Kalau benar ya jangan ditegur, tapi kalau nggak benar ya baru ditegur, dan kalau nggak viral pun jangan, dia tetap harus ditegur, jangan nunggu viral baru ditegur. Polda Metro Jaya mengaku juga mereka tengah mencari pengemudi taksi yang terekam itu untuk meminta klarifikasinya. Ini gampang banget ya, nomornya ada dan perusahaannya kan ada, jadi gampang ditanya ya. Kendati begitu, Argo mengatakan Polda Metro Jaya meminta maaf atas kegaduhan tersebut dan katanya ini buntut kejadian itu pihaknya akan melakukan evaluasi. Dan dia juga minta maaf tuh apabila sikap gestur yang dilakukan oleh anggota dianggap tidak layak atau arogan. Dan itu katanya akan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan pengawalan selanjutnya. Jadi rame ini ya, bahkan kemudian lebih rame lagi karena akun sosial media TikTok @what doing bro, nggak tahu apa bacanya ini ya. Itu akhirnya meminta maaf ke Polri usai dia menyebarkan video viral RI 36 yang dikawal patwal arogan. Apakah dia yang pertama ya ini? Karena kalau media sosial ini sekarang cepat sekali menyebar seperti itu ya. Dan akun tadi itu yang namanya susah tadi menyebut permintaan maaf dilayangkan karena sudah membuat citra aparat penegak hukum buruk di mata publik dengan banyaknya interpretasi negatif tanpa mengetahui fakta dan klarifikasi pihak terkait. Nah, ini kan Anda masih penasaran ya. Kalau saya baca di media sosial itu banyak yang ngamuk nih Raffi Ahmad ini ya. Itu saya tahu ini pasti bukan semata-mata karena kasus ini, tapi memang sudah muncul sejak lama sentimen negatif terhadap Raffi Ahmad. Jadi ada pencetusnya begitu langsung heboh. Pertanyaannya, apakah orang petusan khusus seperti Raffi Ahmad itu punya hak untuk pengawalan dan mendapat prioritas jalan gitu? Bahkan termasuk ketika mobilnya kosong pun itu kan harusnya tidak boleh mendapatkan prioritas semacam itu ya, karena nggak ada pejabatnya ya. Ini ada aturannya sih di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 134 itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu, ini ada beberapa kriteria yang berhak untuk mendapatkan hak utama dan didahulukan. Satu, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, nggak ada debat ya. Kedua, ambulan yang mengangkut orang sakit, yes, sepakat. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Yes, ini kendaraan polisi juga yang ngejar penjahat sebenarnya boleh ya, tapi kalau cuman mobil plat polisi aja yang mendahului, nggak boleh itu ya. Kemudian kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Jadi Raffi masuk di sini, ini pejabat tinggi negara Raffi ini. Jadi jangan sirik ya dengan Raffi ya. Yang kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. 6 adalah iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi ini memang polisi punya diskresi gitu ya. Dalam undang-undang itu soal pengawalan siapa yang berhak dikawal dan sebagainya yang diatur. Tapi nggak perlu kita bahas soal ini. Jadi sudah clear belum? Nah, saya tahu masih banyak yang anggap belum clear. Saya sepakat. Memang betul mesti karena itu baru pengakuan kan, baru pengakuan dari sepihak. Nanti polisinya, supir taksinya juga bisa menjelaskan pada publik, dan kemudian kalau tadi yang saya jelas ada versi video yang lebih lengkap, itu juga gambarnya dapat lebih lengkap. Tapi saya kira ini juga perlu sensitivitas ya dari para pejabat. Nggak mentang-mentang dia dapat dijamin oleh undang-undang, kemudian dia punya fasilitas semacam itu, kemudian digunakan seenaknya saja setiap kali jalan, ada penting nggak penting.
kemudian dia menggunakan pengawalan, menggunakan sirene atau apa ya namanya, saya enggak. Pokoknya yang bunyi wing-wing gitulah ya. Itu, dan padahal kadang-kadang nggak ada urgensinya. Ini memang sangat menjengkelkan, dan di Jakarta terutama ya, dan juga kota-kota besar lain yang sekarang ini trennya kemacetan makin bertambah, itu menjengkelkan memang setiap kali ada pejabat yang lewat seperti itu ya. Apalagi kalau sekarang tahu mobil itu kosong dan tetap aja seperti itu kan juga nggak boleh harusnya dilakukan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.